Campur 30 gram margarin yang sudah dicairkan, 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir kuning telur. Aduk-aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur rata dengan adonan gula. Tambahkan 130 ml air suhu ruang. Aduk-aduk sampai airnya tercampur rata dengan adonan. 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan. Pastikan ragi instannya masih aktif agar nanti hasil adonannya tidak gagal. Aduk rata ragi instannya sampai tercampur dengan adonannya. Tutup adonan biang selama kurang lebih 10 menit atau sampai berbusa. Ini setelah kurang lebih 10 menit saya diamkan, sudah terlihat berbusa ya, itu tandanya ragi instannya masih aktif. Dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu, saya memakai protein tinggi, 1/4 sendok teh garam. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata saja. Tuangi dengan adonan biangnya tadi. Aduk-aduk adonan biang dengan tepung sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada tepung nanti yang masih menggumpal dan terlihat berwarna putih atau tidak tercampur rata, karena itu nanti bisa menyebabkan tidak mengembang sempurna. Tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini ya, setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan, adonan sudah terlihat mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan untuk membuang udara yang terdapat dalam adonan. Tangan sudah saya olesi dengan minyak goreng ya, agar tidak lengket. Kemudian ambil dan bulatkan adonannya. Saya letakkan di alas kerja, kemudian adonan saya bagi menjadi 4 bagian. Tiap satu bagian adonan nanti saya bagi menjadi 4 bagian lagi ya, jadi nanti hasilnya itu 16 biji. Untuk pembagian disesuaikan saja dengan selera masing-masing caranya. Ambil satu bulatan, kemudian bulat-bulatkan seperti dalam video ya, kita cubit-cubit ke bagian tengah adonan. Kemudian putar-putar atau kita rounding ya. Lakukan cara yang sama ke seluruh bulatan. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman media sosial kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Tutup bulatan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Ini ya, setelah 10 menit saya diamkan, adonan sudah terlihat mengembang. Siapkan cetakan, ambil bulatan yang pertama kali dibulatkan tadi. Pipihkan adonan perlahan-lahan. Untuk pemakaian sarung tangan sesuai selera saja ya, boleh pakai boleh tidak, jadi senyamannya saja. Setelah adonan dipipihkan semua, kemudian tusuk-tusuk dengan sendok garpu. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya. Saya tambahkan potongan sosis. Untuk besar kecil sosis disesuaikan saja dengan selera. Jika untuk jualan tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan. Ini saya pakai sosis ayam yang panjang itu saya potong jadi 2. Dipotong jadi 3 atau 4 pun boleh. Olesi seluruh permukaan adonan dengan putih telur.
Tambahkan saus tomat. Untuk saus bisa juga memakai saus pedas. Beri topping mayones. Keju yang sudah dipotong dadu kecil, boleh memakai keju cheddar atau keju Kraft atau sesuai selera. Daun seledri yang sudah dicincang halus. Panggang adonan menggunakan api kecil selama kurang lebih 12-15 menit. Untuk bahan cetakan saya beri alas ya, agar tidak mudah gosong dan nanti matang merata. Ini ya, setelah kurang lebih 12 menit saya panggang, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang menul-menul. Untuk pemberian topping, jika tidak suka toppingnya banyakkan, maka semua bisa dikurangi ya, untuk jumlah saus, jumlah mayones, dan juga kejunya. Ini untuk adonan yang kedua ya. Untuk yang kedua ini sengaja saya manggangnya tidak terlalu coklat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat lembut. Masya Allah, rasanya benar-benar enak sekali. Setelah benar-benar dingin agar awet lembutnya, maka bisa dikemas dalam plastik OPP ukuran 10. Boleh juga dipercantik dengan stiker ucapan terima kasih. Rebus 500 ml santan kekentalan sedang. 1 lembar daun pandan. 1/4 sendok teh garam. Rebus memakai api kecil sambil diaduk-aduk terus agar santannya tidak pecah. Rebus santan sampai mendidih, kemudian matikan kompornya dan biarkan santannya menjadi hangat terlebih dahulu. Dalam wadah campur 175 gram gula pasir, 100 gram tape singkong, sebaiknya memakai tape singkong yang jenis berwarna putih agar nanti hasil kuenya itu putih bersih. Remas-remas tape dan gulanya sampai tercampur rata saja. Jangan lupa buang sumbu tengah tape singkongnya. 250 gram tepung beras. 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok makan tepung terigu. 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk-aduk adonan sambil dituangi santan sedikit demi sedikit. Santan dalam keadaan sudah hangat ya, jangan dalam keadaan panas, nanti ragi instannya bisa mati. Masukkan santannya sebagian dulu, ini untuk menguleni adonannya saja. Uleni adonan selama beberapa menit saja sampai adonannya tercampur rata dan gulanya menjadi larut. Keplok-keplok sebentar seperti ini ya adonannya agar nanti hasil kuenya itu lebih menul dan berserat bagus. Tuang sisa santannya semua. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Aduk-aduk sampai santan tercampur rata dengan adonan dan adonan menjadi lebih licin.
Hasil adonannya seperti ini nih ya, encer. Tutup adonan dan diamkan selama 1-2 jam atau bisa lebih ya. Tentunya disesuaikan dengan cuaca di rumah kita. Jika cuacanya panas maka adonan akan lebih cepat mengembang. Jika cuacanya dingin bisa juga diletakkan di dekat magicom yang menyala ya. Atau bisa dimasukkan ke panci pengukus yang bawah sarangannya sudah diberi air panas. Ini setelah saya diamkan ya, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang. Aduk-aduk untuk menghilangkan kandungan gas yang terdapat dalam adonan dan agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah adonan. Untuk mempermudah saat menuang ke dalam cetakan, saya pindah ke wadah seperti dalam video. Sebelum adonannya dituang ke dalam cetakan, jangan lupa selalu diaduk-aduk terlebih dahulu. Cetakan sudah saya panaskan terlebih dahulu dan saya olesi margarin. Sebaiknya dioles margarinnya tipis-tipis. Tidak dioles pun tidak apa-apa karena tidak akan lengket. Ini hanya akan menambah rasa saja. Tuang adonan 3/4 tinggi cetakan karena ini nanti adonannya mengembang. Bagian bawah cetakan saya alasi dengan sarangan pengukus yang sudah tidak dipakai agar nanti kuenya tidak mudah gosong. Tutup cetakan dan panggang sampai adonannya matang. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat menul-menul. Bagian atasnya sudah tidak basah lagi dan kering, bagian bawahnya sudah kuning keemasan, itu tandanya kue sudah matang. Saat diangkat sudah terasa kuenya itu empuk dan menul-menul. Kue ini cocok banget untuk ide jualan, cocok juga untuk teman ngeteh di sore hari bersama keluarga. Bikinnya juga sangat mudah sekali, bahannya mudah didapatkan, hasilnya juga sudah terlihat menul-menul dan lembut. Hasilnya juga sudah terlihat berserat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya sudah enak, gurih manisnya pas, juga lembut sekali. ...180 ml air hangat, jangan panas ya airnya karena nanti ragi instannya bisa mati atau tidak aktif. 1 sendok makan ragi instan setara dengan setengah saset isi 11 gram atau setara dengan kurang lebih 6 gram ya. Kemudian aduk rata dan biarkan selama kurang lebih 5-10 menit. Ini setelah kurang lebih 10 menit saya diamkan ya, sudah terlihat gelembung-gelembung busanya, itu tandanya ragi instannya masih aktif. Tambahkan 1 sendok teh garam, 30 ml minyak goreng, 1 sendok makan gula pasir, kemudian aduk sampai tercampur rata semua bahannya dan gulanya menjadi larut. Siapkan 250 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu berprotein tinggi ya. Untuk tepung terigu boleh juga memakai yang berprotein sedang. Kemudian masukkan cairannya tadi. Tepung setara dengan 25 sendok makan cembung. Dengan spatula atau boleh juga memakai sendok kayu, kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur dengan rata ya, tepung dan cairannya. Tutup adonannya dengan kain bersih, kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang.
Ini setelah saya diamkan selama 30 menit ya. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang. Jangan lupa tangan diberi dengan minyak goreng ya, agar tidak lengket. Kemudian bulat-bulatkan adonan seperti ini selama kurang lebih 1-2 menit saja. Setelah itu adonan saya bagi menjadi 16 bagian. Untuk pembagian adonan disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, besar kecilnya. Jangan lupa alas sudah ditaburi dengan tepung terigu ya. Dan tangan juga bisa ditaburi tepung terigu saat membulat-bulatkan adonan agar tidak lengket. Bulatkan semua adonannya sampai habis. Tutup bulatan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kemudian sediakan cetakan. Saya memakai cetakan kue lumpur ya, atau bisa juga dicetak di wajan teflon atau bisa di loyang lalu di oven. Ambil bulatan yang pertama kali kita bulatkan tadi ya, kemudian pipihkan dalam cetakan. Setelah itu tusuk-tusuk dengan sendok garpu. Olesi dengan minyak goreng. Ini boleh tidak pakai ya jika tidak suka. Beri topping dengan saus sambal, bisa juga pakai saus tomat, banyak sedikitnya atau untuk toppingnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Bawang bombay yang saya cincang halus, sosis sapi yang sudah saya potong tipis-tipis, keju cheddar parut, boleh juga memakai keju mozzarella, daun seledri yang sudah dirajang halus. Saya tambahkan saus pedas lagi, kemudian nanti juga saya berikan dengan mayones. Panggang menggunakan api sedang saja kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit dipanggang sudah terlihat matang, kemudian angkat untuk pizza mininya. Tadi setelah beberapa saat dipanggang, atasnya saya taburi dengan keju lagi ya. Alhamdulillah ya, warnanya sudah terlihat cantik dan baunya benar-benar sudah menggugah selera. Ini anak-anak pasti sangat suka. Setelah dingin, bisa kita kemas dalam plastik OPP ukuran 8 seperti ini ya, lihat. Dan jangan lupa dikasih stiker ucapan terima kasih biar tampilannya tambah menarik. Ini benar-benar cocok banget untuk ide jualan ya. Bisa dikemas dalam box seperti ini ya. Bisa diisi dengan 5 biji, 5 pieces atau 6 pieces ya, sesuai selera saja. Saya cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pizza ini crispy di luar, lembut di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar crispy di luar dan super lembut di dalam, juga gurih sekali. Rebus 250 ml santan kekentalan sedang.
1 batang serai diambil putihnya saja lalu digeprek. 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek. 3 lembar daun jeruk purut, buang tulang tengahnya, kemudian disobek-sobek. 1/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Rebus menggunakan api kecil saja sambil diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Rebus santan sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya lalu angkat. Saring santan untuk membuang ampasnya ya, kemudian biarkan santan menjadi dingin terlebih dahulu. Dalam wadah campur 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh ragi instan. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian tuangkan santannya tadi bertahap sambil diaduk-aduk ya. Saat dituang, santan sudah dalam keadaan dingin atau hangat kuku ya, agar ragi instannya tidak mati. Setelah semua santannya dimasukkan, aduk adonan sampai adonannya benar-benar licin dan tidak ada adonan yang menggumpal. Tutup adonan dan biarkan selama kurang lebih 15 menit. Bisa ditutup memakai kain atau plastik wrap ya. 100 gram gula pasir, 1 butir telur. Aduk-aduk kedua bahan sampai gulanya menjadi larut. Setelah 15 menit didiamkan, kemudian tuangi adonan gulanya tadi. Aduk keduanya sampai benar-benar tercampur dengan rata. Tambahkan 20 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan dingin ya. Aduk kembali sampai margarin tercampur rata dengan adonannya. Diamkan lagi selama kurang lebih 1 jam. Ini ya hasilnya setelah kurang lebih 1 jam didiamkan. Aduk-aduk sampai buih-buihnya hilang ya, atau adonan menjadi licin. Untuk memudahkan saat menuang ke dalam cetakan, kita masukkan ke dalam wadah morong seperti ini ya. Panaskan cetakan, gunakan api sedang cenderung kecil saja. Kemudian olesi lubang cetakan dengan margarin. Sebelum dituangkan, selalu aduk-aduk adonannya terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan. Tuang 3/4 bagian lubang cetakan saja ya, karena ini nanti hasilnya akan mengembang. Setelah dituangi adonan semua lubangnya, kemudian kita panggang ya, tapi jangan ditutup terlebih dahulu untuk cetakan agar terbentuk untuk sarang bika ambonnya. Untuk apinya jangan terlalu kecil ya, agar terbentuk untuk sarang-sarang bika ambonnya. Jangan terlalu besar juga, nanti gosong sebelum matang. Ya Allah, sudah terlihat lubang-lubang sarang bika ambonnya. Setelah bersarang, kemudian tutup dan panggang sampai matang. Jika takut gosong, boleh agak dikecilin ya apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah terlihat warnanya cantik sekali. Hasilnya sudah terlihat tidak gosong, juga lentur, dan sarangnya sudah terlihat full ya.
Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat benar-benar lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya betul-betul enak sekali. Ini recommended.